Ya, dalam semester ini kita bertemu bukan dalam bahasa Yunani, tapi pasti akan menyinggung bahasa Yunani. Kita akan belajar tentang hermeneutik. Secara khusus memang kita akan mempelajari hermeneutik Perjanjian Baru. Kenapa hermeneutik Perjanjian Baru? Karena sebenarnya dalam pembagian hermeneutik itu dibagi menjadi dua, yaitu hermeneutik PL dan hermeneutik PB. Kita nggak bisa secara spesifik mempelajari kedua-duanya dalam satu semester, karena masing-masing pembagian bidang ini itu mempunyai tekanan yang berbeda. Sekalipun prinsip umum dalam hermeneutiknya sama, tetapi nanti ketika kita berbicara tentang berbagai macam item, ya berbagai macam hal di dalam hermeneutik PL, itu pasti akan terlihat berbeda sekali dengan hermeneutik PB. Karena itu dalam belajar hermeneutik dibagi dua, PL dan PB. Materi hermeneutik PL sendiri pun itu tidak kalah banyak dengan PB. Dan kalau kita mengambil sebagian-sebagian, kita tidak akan masuk ke dalam pembahasan yang spesifik. Karena itu saya pilih hermeneutik Perjanjian Baru, sekalipun nanti di dalam pembahasannya saya juga akan memberikan bagian-bagian penting juga yang mungkin akan bersentuhan dengan kalian ketika kalian mengeksegese ayat, dan itu berkenaan dengan Perjanjian Lama. Untuk agenda kita hari ini, yang pertama penjelasan silabus, yang kedua peraturan-peraturan dan tugas-tugas, dan yang ketiga pengantar hermeneutik Perjanjian Baru. Nah, saya sudah siapkan silabus, tapi dalam bentuk PDF. Nanti saya akan kirimkan ke grup kalian, dan untuk grup yang lama, saya lupa nama grupnya apa ya, grup Yunani ya. Nah itu diganti aja, ya diganti. Lalu yang di mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi, kita buatkan format. Nah nanti hanya tinggal kalian, dan dari grup WA itu nanti saya akan membagikan banyak berkat. Bukan berkat uang ya, bukan. Buku-buku, ya materi, silabus, informasi dan lain sebagainya. Untuk ketua kelasnya, Pak, saya izin ya Pak. kenapa? Lupa Pak, absennya ketinggalan di kelasku. Oke, silakan. Ya, tentunya isi dari silabus itu adalah tentang hermeneutik level 2. Karena kita sudah mendapatkan hermeneutik 1, ya kita anggap itu hermeneutik level 1. Dan sekarang kita masuk ke hermeneutik level 2. Saya kasih gambaran saja tentang isi hermeneutik level 1. Mungkin saudara sempat mengingat, bukan sempat ya, harus mengingatnya sebenarnya, harus. Tapi ya manusia itu
selalu terkena dengan penyakit lupa. Ya, sampai memberikan selamat Natal tahun baru aja nggak ada yang disampaikan, cuma Ibu Lea aja yang berikan selamat Natal tahun baru. Terima kasih Bu ya. Itulah manusia yang lupa. Ya, tapi tidak apa-apa. Bagi saya, untuk mata kuliah lain, lupa itu boleh. Karena kalian bisa belajar lagi, bisa buka bukunya, belajar sendiri, it's okay, bisa. Tapi kalau hermeneutik, itu dilarang lupa. Ya. Karena hermeneutik ini adalah materi yang akan selalu kalian pakai selama kalian meyakini dirimu adalah hamba Tuhan. Tapi kalau sudah tidak yakin dirimu itu hamba Tuhan, ya pasti tidak dipakai itu hermeneutik ya. Tapi ya namanya hamba Tuhan itu bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Hamba Tuhan asli dan hamba Tuhan palsu. Ya. Hamba Tuhan asli itu dibagi menjadi dua. Hamba Tuhan yang dipanggil secara umum dan hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus. Hamba Tuhan yang dipanggil secara umum adalah hamba Tuhan, yaitu semua orang Kristen. Ini berarti kita semua ini hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan secara umum. Hamba Tuhan yang umum ini tidak boleh menjalankan atau memimpin sakramen, tidak boleh menyampaikan khotbah di depan umum, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang tidak terkategori hamba Tuhan khusus, sebenarnya dia tidak boleh muncul di internet, di YouTube, di TikTok, nggak boleh. Karena apa? Karena dia akan berhadapan dengan khalayak ramai, masyarakat banyak. Dan hamba Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan firman di masyarakat banyak adalah hamba Tuhan khusus. Hamba Tuhan umum yang memberitakan Injil, tapi pribadi lepas pribadi. Kenapa demikian? Yang pertama, hamba Tuhan khusus ini, hamba Tuhan yang dipilih, ditetapkan, dipanggil oleh Allah. Artinya bahwa dia itu betul-betul asli hamba Tuhan yang memang dipilih Allah. Kalau orang Kristen, yaitu ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia juga menjadi hamba Tuhan, tetapi secara umum. Ya, tugasnya memberitakan Injil benar, tetapi pribadi lepas pribadi. Nah, kenapa demikian saya membatasinya? Karena ini pembatasan menurut definisi saya ya. Jangan kamu pikir ini ada bukunya. Tidak ada bukunya. Karena begini, kalau hamba Tuhan umum ini menyampaikan firman Tuhan dalam konteks berskala besar, itu bisa menyebabkan penyesatan, kesalahan di dalam menyampaikan firman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak diperlengkapi secara khusus. Perlengkapan yang mereka miliki hanya mendengarkan khotbah, membaca firman, hanya itu, dan mendengarkan sharing-sharing, hanya itu. Sedangkan mereka itu tidak dipersiapkan secara psikologi, secara fisik, secara mental, secara intelektual sebagai hamba Tuhan yang profesional, hamba Tuhan khusus. Karena itu kemungkinan untuk menjadi penyesat itu 80%. Ada seorang TikToker masih muda, dia menyampaikan firman Tuhan, semuanya benar,
Tapi ketika dia ditanyakan soal tafsirnya salah. Dan itu bahaya sekali. Ada seorang bertanya, apakah orang Kristen boleh cerai? Dia bilang, boleh. Siapa bilang orang Kristen boleh cerai? Tidak bisa, tidak ada. Tidak ada rumusnya orang Kristen cerai. Punya istri 3, ya ada. Tapi apakah ketiga istrinya itu diceraikan? Tidak kan? Abraham, istrinya berapa? 3, ya kan? Diceraikan semua? Enggak. Diusir ya. Hagar diusir, ya. Tapi nggak diceraikan. Keturah, nggak ada kita dengar diceraikan. Tapi nambah boleh. Nambah boleh. Diceraikan nggak boleh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh nambah? Sebenarnya nggak boleh. Ya. Lalu bagaimana dengan Abraham? Punya istri seperti itu 3, ya. Yakub punya istri 4. Salomo 1000. Bayangin 1000. 700 istri 300 gundik, atau terbalik? 300 istri 700 gundik. Nah, kalau bapak-bapak leluhur aja punya istri banyak, masa kita pun anak-anak leluhur? Anak-anak leluhur masa nggak boleh punya istri banyak? Kalian boleh punya banyak, boleh, tapi masih pacar, boleh banyak. Tapi kalau istri hanya 1. Pacar boleh banyak, tergantung definisi pacar, ya kan? Kalau pacar itu sudah milik, nah itu maunya 1 saja. Tapi kalau pacar itu definisinya penjajakan, menjajaki, meneliti, mendiagnosa, bisa banyak. Lalu namanya menjajaki kan, kita nggak tahu siapa pasangan hidup kita. Kita bukan Tuhan, kita bukan yang Maha Tahu. Kita belum tahu masa depan kita seperti apa. Ya dijajaki, dites. Apakah Yemima, apakah Yemima pacar saya? Apakah Kesia? Tapi yang jelas bukan bule ya. Jadi kalau kamu mendekati bulean, ada yang ngamuk. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Ya itu karena tidak belajar secara spesifik. Nggak boleh dia ngomong di TikTok. Nggak boleh. Yang boleh ngomong di TikTok adalah lulusan sekolah teologi. Nah, kenapa saya katakan lulusan sekolah teologi? Karena mahasiswa teologi ini sudah disaring sedemikian rupa sehingga sekolah meyakini, dirinya meyakini bahwa dia adalah hamba Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan, belajar, ditempa, digembleng, semuanya, fisik, psikis, mental, visi, misi jelas. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti ini yang sudah mendapatkan kuasa dan perintah dari Allah, bukan sekedar perintah, tapi juga kuasa. Nah, inilah yang boleh memimpin sakramen. Dan mereka-mereka inilah yang harusnya berbicara di khalayak ramai, termasuk di YouTube, di TikTok, ya, kalian ini. Tapi kalau dia itu belum ada konfirmasi dari hamba Tuhan senior bahwa dia dipilih, belum ada konfirmasi dari Tuhan, dia belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, lalu tiba-tiba muncul di TikTok
untuk menyampaikan firman. Tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Karena itu setiap orang harus diperlengkapi, setiap hamba Tuhan yang khusus, ini ya, saya katakan hamba Tuhan khusus, itu harus diperlengkapi dengan sungguh-sungguh seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hamba Tuhan khusus ini tidak boleh lupa mata kuliah hermeneutika, khususnya perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru saya pilih? Karena di dalam kekristenan itu terbagi menjadi dua, ya, bukan hanya cinta yang terbagi menjadi dua. Cintaku terbagi dua, rinduku. Nah, bukan cinta saja terbagi dua, kekristenan pun terbagi dua, yaitu kekristenan yang menerima PL dan PB. Kemudian ada juga kekristenan yang hanya menerima PB saja. Kenapa? Karena PL dianggap sudah tidak up to date. Karena PL ini sebenarnya up to date-nya itu PB. Penyempurnaan PL itu PB. Ngapain repot-repot kamu khotbah PL, penyempurnaannya di PB? Jadi kalau ada gereja yang kemudian menyampaikan khotbah dengan topik yang diambil dari PL, itu mundur bagi saya. Tapi kalau saya diundang menyampaikan topik PL, ya sudah, apa boleh bau, apa boleh buat. Nanti kalau saya menyampaikan di PB, saya nanti kena 2 sanksi, tidak diundang khotbah dan tidak dapat Nah, jadi berdasarkan itu, maka sebagian besar orang Kristen itu lebih condong ke PB. Karena itu saya kemudian mengambil kesimpulan atau juga mengambil keputusan, oke, kali ini kita akan belajar dengan contoh-contoh lebih banyak di PB. Dan kita akan mengarahkan diri kepada firman yang disempurnakan. Begitu. Nah, karena itu perlu kita review sedikit tentang berbagai topik-topik yang ada di dalam hermeneutik. Baru nanti setelah itu kita akan mendapatkan gambaran dan dengan mudah kita bisa masuk dalam materi-materi baru kita. Nah, untuk hermeneutik level beginner, ya, level awal, kalau biasanya itu dalam berbagai percakapan atau apa ya, berbagai program, nah, yang benar itu berbagai program itu biasanya digunakan kata pemula, nah itu beginner. Nah, untuk pemula ini, hermeneutik beginner ini, yang kita pelajari adalah tentang, kita harus tahu dulu sejarah singkat penafsiran Alkitab. Dan saya pikir ini sudah saudara dapatkan ya di hermeneutik 1. Bagaimana penafsiran itu terus bergerak maju. Kemudian tentang keberadaan teks. Jadi sebuah teks itu kita harus betul-betul memahami sampai ke bagian-bagian terkecil tentang teks. Ada banyak hal yang kita harus ketahui keberadaan teks.
secara umum ya, secara umum. Misalnya, apakah teks itu adalah firman Tuhan? Apakah teks itu berbicara tentang sejarah? Kenapa saya katakan firman Tuhan? Apakah teks itu firman Tuhan? Memangnya Alkitab itu bukan firman Tuhan? Ada yang bukan firman Tuhan? Nah, maksud saya begini. Teks yang firman Tuhan yang maksudnya adalah perkataan Tuhan. Jadi ada perkataan-perkataan Tuhan yang secara langsung disampaikan Tuhan dan dicatat. Ada juga perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan secara tidak langsung, misalnya oleh para nabi, ya, oleh para bapak leluhur kita. Mereka mendapatkan dari Tuhan menyampaikan. Tetapi di dalam Alkitab juga ada yang tidak berkaitan dengan perkataan Tuhan secara langsung. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Ya, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dia menceritakan bagaimana susahnya mereka berjalan di padang gurun. Itu sejarah. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu dulu menyeberang danau Galilea, nanti saya akan menyusul. Itu sejarah. Menceritakan tentang perjalanan misi Rasul Paulus, itu sejarah. Kita nggak akan temu kata-kata Allah ada di dalamnya. Jadi itu maksud saya. Nah, keberadaan teks itu dia bercerita, dia akan membahas banyak hal. Apakah di dalam teks itu ada makna ilahinya? Apakah di dalam teks itu berkaitan dengan beberapa person atau pemeran utama? Apakah di dalam teks itu ada peran Allah secara langsung? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan teks. Lalu topik yang berikutnya ialah menentukan pemeran. Jadi topik yang pertama adalah kita harus tahu keberadaan teks. Yang kedua itu menentukan pemeran. Bahwa di dalam setiap nats Alkitab selalu ada pemeran. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada pemeran yang disebut dengan figuran. Nah, di sini dalam hermeneutika berkaitan dengan menentukan pemeran, kita harus mempelajari, menggali pemeran itu yang ada di dalam teks itu siapa pemerannya. Kalau tidak ada, berarti pemerannya adalah tertulis kita. Kalau ada, siapa pemeran utamanya? Apakah Yesus? Apakah seorang perwira? Apakah seorang raja? Apakah seorang dokter? Nah, kita harus mengetahui pemerannya. Nah, melalui pemeran ini, kemudian kita masuk dalam penyelidikan pribadi pemeran. Lalu dari situ kita dapat memahami kenapa dia menulis ayat-ayat dan seterusnya. Itu menentukan pemeran. Kemudian topik yang berikutnya adalah tentang sinopsis. Ya, saya pikir kalian sudah belajar tentang sinopsis, yaitu Injil-Injil sinopsis. Bagaimana cara menggali dan menafsir Injil sinopsis. Sudah dapat ya? Sudah ya? Sudah. Jadi beberapa teknik-teknik yang perlu kita kuasai, misalnya di dalam perbandingan Injil sinopsis, lalu bagaimana mengatasi masalah-masalah sinopsis, dan bagaimana cara kita menemukan statement-statement teologi dalam Injil sinopsis.
kita pelajari di situ. Kemudian yang berikutnya adalah perbandingan terjemahan. Di dalam perbandingan terjemahan kita membandingkan beberapa terjemahan di dalam Alkitab dengan tujuan utamanya adalah menemukan satu kata yang memiliki arti sangat dalam dan mendekati arti asli. Misalnya, kalau kita bicara tentang satu peran utama wanita di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan 3 kata di dalam terjemahan. Bahkan mungkin bisa 4. Perempuan, wanita, gadis, ibu. Ini perawan. Ya, beberapa terjemahan yang kemudian kita tahu bahwa terjemahan-terjemahan ini bicara tentang kaum feminis. Nah, ketika kita bicara tentang seorang gadis, kita harus memilih apakah kita memakai gadis, kita memakai perempuan, atau kita memakai wanita. Nah, ini salah satu yang harus kita capai di dalam perbandingan terjemahan. Ya, tentu kita nggak akan membahas ini karena ini sebenarnya bagian dari hermeneutik 1. Ya. Jadi ketika kita bertemu dengan satu teks di mana di dalam Matius pasal 14 atau 15, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan pergi ke daerah Tirus dan Sidon, bertemu dengan perempuan Sirofenisia. Pertama Tuhan katakan perempuan. Alkitab katakan menjelaskan perempuan itu. Tapi ketika sampai pada finishnya, Tuhan Yesus memanggil dia sebagai ibu. Jadi di sini ada perbedaan penggunaan istilah. Yang satu diawali dengan kata perempuan, diakhiri dengan penyebutan ibu. Ada apa? Kenapa tidak mulai dari awal sudah ibu saja? Bukankah dia juga benar-benar seorang ibu yang punya anak, seorang gadis yang sedang kerasukan setan? Tapi kenapa disebut perempuan? Kenapa tidak disebut wanita? Nah, ini salah satu masalah terjemahan yang harus dibahas dalam perbandingan terjemahan. Kemudian yang berikutnya tentang diagram menurut tata bahasa. Jadi di dalam hermeneutik awal ini ada materi tentang diagram menurut tata bahasa. Dalam pembahasan ini kita belajar bagaimana caranya membuat diagram berdasarkan tata bahasa. Sudah ya? Nah, jadi kalau kita sudah memiliki kemampuan membuat diagram menurut tata bahasa, maka kita akan menemukan hal-hal yang kita bisa spesifikkan, bisa khususkan di dalam kalimat yang nanti kita bisa angkat dan kembangkan dia itu menjadi variabel utama atau variabel penjelas. Seperti kalau nanti saudara membuat skripsi, itu di dalam judul kalian itu harus ada minimal 2 variabel. Ini macam-macam, orang itu bilang itu macam-macam. Tapi beberapa yang banyak saya dengar itu kalau skripsi itu minimal 2 variabel. Kalau tesis itu 4 variabel. Kalau disertasi itu 6 variabel. Nah, jadi kalau
sudah sampai di disertasi itu dalam judul itu harus memunculkan 6 variabel. Makanya kebanyakan judul disertasi itu panjang-panjang. Pak, apakah boleh Pak skripsi judulnya panjang? Boleh. Boleh kalau mau kamu susah. Kalau kamu nggak mau susah, jangan bikin judul skripsi panjang-panjang. Jangan sok sombong. Nanti kalau dipanggil, judulnya keren banget, bahasanya, bahasa teknisnya, isinya kawan jelas. Oke. Itu diagram menurut tata bahasa. Jadi kalau kita sudah menentukan ini kalimat utama, saya tahu bahwa ini yang harus dibahas. Oh, ini anak kalimat. Jangan diangkat dalam pembahasan utama. Karena gini, kalimat utama dengan kalimat penjelas itu beda fungsi di dalamnya, di dalam kalimat. Kalimat utama itu adalah inti pembicaraan. Kalimat penjelas adalah kalimat yang membantu memberi penjelasan inti tadi. Jadi kalau kita mengangkat kalimat penjelas sebagai inti, ya berarti kita sudah salvo. Tahu salvo? Iya, kita sangat fokus. Nah, kalau saya kritisi hamba-hamba Tuhan yang salah fokus, itu berarti salah menangkap informasi dari Tuhan. Kalau salah menangkap informasi dari Tuhan, lalu kita menyampaikannya, berarti kamu khotbah dengan khotbah salah informasi. Walaupun khotbahmu kelihatan benar, tapi kalau itu sudah terindikasi salah informasi, ya tetap salah. Lalu bukan itu maksudnya Tuhan, kok kamu yang itu yang kamu khotbahkan. Ya, ini contoh ya, diagram menurut tata bahasa. Ini kalimat inti. Di sini kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini dia hanya memberikan penjelasan kepada satu bagian di dalam kalimat, misalnya objek. Objek itu dijelaskan oleh kalimat penjelas. Jadi ini menjelaskan objek. Nah, sebenarnya yang diinspirasikan Roh Kudus itu kalimat inti. Jadi kalimat inti itu diinspirasikan Roh Kudus kepada penulis. Penulis sebenarnya menekankan kalimat yang ini. Yang ini itu memberikan penjelasan dari setiap objek di dalam kalimat inti ini. Nah, malah ini yang dikhotbahkan piye. Yang harus dikhotbahkan yang ini. Lalu ini yang utama sebagai inspirasi yang dari Roh Kudus ini loh, kok ini yang dikhotbahkan. Kamu hanya mengkhotbahkan sebagian dari inspirasi Roh Kudus. Tapi kalau ini yang kamu khotbahkan, seluruh inspirasi Roh Kudus kamu khotbahkan. Dampaknya apa? Ketika kamu menyampaikan aplikasimu itu tidak sempurna. Ya, karena kamu meninggalkan yang inti, kamu lebih menekankan sesuatu dari kalimat itu. Nah, ini tujuan dari diagram tata bahasa. Karena itu, setiap mahasiswa teologi itu harus memiliki kemampuan untuk dapat membuat diagram tata bahasa. Nah, untuk hermeneutik pemula, biasanya latihannya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah masuk hermeneutik 2, nah ini diagram tata bahasanya harus bahasa. Pak, ada nggak Pak diagram tata bahasa Ibrani?
Ibrani itu kemudian dikonversi ke dalam bahasa Yunani, lalu dengan bahasa Yunani itu dia dibuat diagram tata bahasanya, nah itu ada, bisa. Karena bahasa Ibrani itu agak sedikit berbeda tata bahasanya. Nah, tata bahasa untuk tata bahasa dengan menggunakan bahasa Yunani, dia lebih mendekati bahasa Inggris. Nah, dengan pendekatan seperti ini, maka akan mudah untuk membuat diagram tata bahasa. Apakah bisa Pak mencoba untuk membuat diagram tata bahasanya khusus bahasa Ibrani? Bisa saja, bisa saja. Tapi harus mempunyai aturan dan rumus pembuatan diagram yang disesuaikan dengan bahasa Ibrani. Nah, setahu saya mencari-cari diagram tata bahasa Ibrani ini tidak ada yang memberikan, tidak ada buku-buku yang memberikan penjelasan tentang diagram tata bahasa Ibrani. Termasuk juga softwarenya tidak ada. Tapi kalau bahasa Yunani banyak. Ya, jadi di sini ada 3 diagram: bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, kalau kita latihan menggunakan diagram tata bahasa Indonesia, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena terkadang susunan kalimat yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia belum representatif dengan bahasa Yunani-nya. Kadang-kadang tidak cocok. Di dalam bahasa Yunani dia disebutkan sebagai kalimat pasif. Ya, di dalam bahasa Yunani itu kalimat pasif. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat itu bisa menjadi kalimat aktif. Nah, kalau kita tidak paham bahasa Yunani, kita pikir bahwa dia adalah kalimat aktif aslinya, padahal sebenarnya dia kalimat pasif. Nah, apakah itu memiliki pengaruh, Pak? Ya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya kepada penafsiran. Budi menendang bola. Saya pakai langsung yang rohani saja ya. Manusia memberontak kepada Allah. Allah diberontaki manusia, atau manusia diberontaki Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya, Alkitabnya itu berbentuk kalimat pasif, Allah diberontaki manusia. Terjemahannya, manusia memberontak kepada Allah. Manusia diberontaki Allah. Nah, ini kemungkinan terjadi kesalahannya di bagian ini. Ya. Nah, itu contoh ya. Contoh kalau misalnya kita menyepelekan pemindahan kalimat pasif kepada kalimat aktif, atau sebaliknya kalimat aktif kepada kalimat pasif, nanti bisa mengalami perubahan
pada tekanan berita. Ya, jadi itu diagram menurut tata bahasa. Kemudian kita juga perlu menguasai bagaimana harus menyusun kerangka atau outline dalam satu perikop. Sudah dipelajari caranya membuat kerangka dalam sebuah perikop, tekniknya. Sudah ya, sudah. Oke. Kemudian, jadi dari topik ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat kerangka di dalam sebuah perikop ayat-ayat firman Tuhan. Dikasih tahu tekniknya, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana cara menyusun kerangka itu. Nah, salah satu bentuk kerangka salah satu yang harus menjadi pertimbangan membuat kerangka, nanti kita akan membahas ini secara khusus di salah satu hari dalam pertemuan kita. Tapi ini hanya saya singgung sedikit, yaitu tentang kiasmos. Jadi pada saat kita membuat kerangka, kita harus menguasai teknik yang disebut dengan kiasmos. Logika kiasmus ini adalah logika bukan linear, tetapi logika kiasmus ini adalah logika berlawanan. Jadi dia bukan linear, tapi dia logika berlawanan. Ini pernah saya sampaikan di sini ya. Jadi ini saya kasih contoh, kita mau khotbah dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Maka kiasmusnya adalah 1, 6, 2, 5, 4, 3 itu 4. Nah, ini adalah susunan kiasmus dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Maka dari sini kita langsung membuat kerangka khotbah. Kerangka bisa kerangka perikop, bisa kerangka khotbah juga ya. Jadi kalau kita membuat kerangkanya, maka poin yang pertama di dalam pembahasan kita harusnya ayat 1 dan ayat 6. Poin yang kedua yaitu ayat 2 dan ayat 5. Poin yang ketiga, puncak dari khotbah kita, ayat 3 dan ayat 4. Ini yang benar. Tapi kalau kamu mendengarkan khotbah Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, lalu dia buat khotbah ekspositori. Lalu dari khotbah ekspositori ada 3 topik. Topik yang pertama ayat 1 dan ayat 2. Ya kan, linear. Tidak boleh. Topik yang kedua ayat 3 dan 4. Topik yang ketiga ayat 5 dan 6. Ya, jadi berdasarkan penyusunan kerangkanya, yang ini jelas salah. Jadi kalau ada orang khotbah selalu menggunakan logika linear di dalam membuat kerangka, salah. Karena sebagian besar Alkitab kita itu disusun dengan kerangka kiasmus. Makanya kalau kamu baca Alkitab, pernah enggak kamu mengalami satu pengalaman membaca Alkitab? Di saat kamu asik membaca, kamu kadang-kadang bingung, loh, kok diulangi ya? Terus baca lagi, loh, ini kan tadi pembahasan awal, kenapa kok ada lagi di sini? Pernah? Nah, itu kiasmus. Kamu kalau membacanya dengan kerangka linear bingung.
Tapi kalau kamu membaca dengan kerangka kiasmus, dengan konsep kiasmus, ngerti kamu. Oh, ternyata ini maksudnya. Beberapa kali kita ketemu ayat-ayat yang diulang-ulang. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kita berpikir bahwa ini adalah empasis, penekanan. Betul, ayat yang diulang itu merupakan empasis. Tetapi jangan lupa bahwa ayat yang diulang itu merupakan kerangka kiasmus. Jadi begini, ayat 1 itu dia memiliki penjelasan dan topik yang sama dengan ayat 6. Jadi kalau ayat 6 ini ditulis, sebenarnya dia sama dengan ayat 1. Sama, isinya sama, tekanannya sama, topiknya sama. Jadi ayat 1 itu berkorespondensi dengan ayat 6. Ayat 2 dia berkorespondensi dengan ayat 5. Ayat 3 dia berkorespondensi dengan ayat 4. Jadi kalau kita membahas ayat 1, kita harus membahas ayat 6 dalam satu pokok bahasa. Kalau kita membahas ayat 2, kita harus membahas ayat 5 karena mereka satu pokok bahasa. Tapi kalau kamu bahasnya begini, dapat nggak pokok bahasanya? Berantakan. Kalau kamu gabungkan ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, itu pokok bahasanya nanti jadi berantakan. Dan kamu akan bingung karena ini kok diulang-ulang lagi. Tadi kan sudah dibahas di ayat 1. Kenapa ada ayat 6 lagi membahas bagian yang sama? Apa hubungannya dengan ayat 5? Mikir lagi, padahal sebenarnya ayat 6 itu korespondensinya dengan ayat 1. Nah, nanti poin atau topik 1 memang berkaitan dengan topik 2. Dan topik 2 berkaitan dengan topik 3. Begitu. Ya, ini sedikit tentang kerangka. Jadi harus perhatikan ya bahwa kerangka itu sangat penting sekali dan harus memahami prinsip-prinsip supaya prinsip-prinsip hermeneutik supaya jangan sampai ketika kita membuat kerangka malah salah kerangkanya. Pak, itu ada Pak buku-buku yang berisi tentang kerangka membantu kita untuk memahami, boleh pakai, tapi juga kita harus terus cek, jangan terlalu percaya. Ya, kadang-kadang yang menulis buku tentang kerangka itu dia belum membahas atau dia belum belajar kiasmus. Jadi kerangka yang dia buat adalah kerangka linier. Nah, nanti salah satu contoh nanti kalau membahas kiasmus, saya akan menyampaikan contoh tentang tulisan-tulisan Paulus, di mana di dalamnya nanti kalau kita salah dalam menyusun kerangka itu kita akan mengalami kegagalan memaknai, ya, kegagalan di dalam memaknai maksud Paulus. Tapi kalau kita benar dalam menyusun kerangka topik, ya, kerangka dalam satu perikop, nah itu kemungkinan kita akan diselamatkan dari kesalahan tafsir, kesalahan mengerti. Contoh ya, ini ada satu perkataan Paulus di ayat yang di atas dibilang, kalau laki-laki yang sudah mengenal Kristus menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berarti baginya. Lalu di bagian berikutnya bawah ada tulisan bersunat dan tidak bersunat itu
tidak ada artinya, tidak masalah gitu istilahnya gitu. Karena yang penting itu iman. Nah, jadi orang itu kemudian berpikir, oh berarti bersunat dan tidak bersunat itu tidak masalah. Yang penting iman. Berarti orang Kristen boleh bersunat. Kamu tanya semua hamba Tuhan, tanya tanya orang Surabaya, tanya semua hamba Tuhan, Pak, orang Kristen boleh sunat kan? Boleh. Pasti 90% hamba Tuhan pasti bilang boleh. Kenapa Pak? Apa ayatnya Pak? Itu bersunat tidak bersunat tidak apa-apa. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ketika menulis kata itu, ketika Paulus menulis kata itu Paulus mengizinkan sunat untuk orang Kristen? Kita pakai logika yang sederhana. Ini ditulis untuk jemaat Galatia. Paulus menulis bersunat, tidak bersunat, tidak masalah. Yang penting iman. Pertanyaan saya, apakah orang Galatia, jemaat Galatia, rame-rame menyunatkan diri? Enggak ada. Kita nggak dengar berita itu. Kalau ada, pasti sudah ditulis. Tulisannya apa? Paulus semakin mengamuk. Paulus menulis bersunat tidak bersunat tidak masalah. Tidak ada satupun jemaat Galatia menyunatkan diri. Kenapa? Karena jemaat Galatia ngerti maksudnya Paulus. Tapi untuk orang Kristen modern, kata itu, ayat itu dipakai untuk melegitimasi aktivitas bersunat. Anak-anaknya disunatkan semua pakai ayat itu. Ayat itu dikasih ke Galatia, tidak ada satu orang pun yang disunat. Yang salah siapa? Jemaat Galatia atau orang Kristen modern? Orang Kristen modern. Itu logika sederhana, itu belum masuk ke eksegese. Nanti eksegesenya saya akan jelasin kalau mau. Atau saya bikin videonya sendiri khusus ya, boleh. Nanti kalau sudah jadi, nanti tinggal kalian telan eksegese. Tapi sebenarnya saya pernah membuat video ini khusus panjang lebar, hampir kurang lebih 6 jam saya bahas. Ya, 6 jam khusus untuk sunat, dan kesimpulan terakhirnya tidak boleh. Karena Paulus sama sekali tidak merekomendasikan orang Kristen disunat. Karena kalau orang Kristen disunat, maka dia harus melaksanakan hukum Taurat. Sunat itu bukan aktivitas medis. Bukan. Di dalam kekristenan, sunat itu adalah upacara. Jadi kalau seorang disunat, dia harus masuk dalam satu upacara, mengikatkan perjanjian dirinya dengan Allah untuk melakukan hukum Taurat. Jadi kamu jangan pikir, enggak apa-apa disunat aja. Jangan, itu perjanjian. Kamu membuat perjanjian baru. Aku mau mendedikasikan hidupku untuk melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus bilang, kalau kamu disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena sunat itu adalah upacara resmi, upacara perjanjian dengan Allah. Kita yang sudah mendapatkan hukum kasih karunia, kalau kita disunat, berarti kita batalkan hukum kasih karunia. Kita dedikasikan untuk melakukan hukum Taurat. Paulus ini murid Gamaliel.
Dia tahu konsep sunat. Makanya dia bilang, kamu orang Galatia gak boleh seperti itu. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu kembali ke hukum Taurat. Jangan. Karena kamu sudah menggunakan hukum yang baru, hukum kasih karunia. Tapi kalau kamu mengeraskan hatimu, menunatkan dirimu, ya, itu berarti kamu melakukan upacara baru, melepaskan hukum kasih karunia, dan kembali kepada hukum Taurat. Makanya Paulus katakan, orang Kristen yang disunat, dia membuat Yesus tidak berarti di dalam dirinya. Lalu apa maksud Paulus sunat tidak bersunat itu tidak ada artinya, yang penting iman. Nah itu tidak bisa kita bahas tanpa membahas kiasmusnya, kerangkanya. Nah nanti pada waktu membahas kerangka kiasmus berkaitan dengan itu, kamu akan saya buat betul-betul mudah. Tetapi nanti ketika kamu cek dengan hamba Tuhan yang lain, pendetamu misalnya, mereka katakan begitu, salah. Nah nanti kita akan bahas, ini orang Kristen sama-sama berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, semua minta pertolongan Roh Kudus. Saya juga minta pertolongan Roh Kudus. Kita khotbah satu topik yang sama, ayatnya sama. Bisa ada yang salah? Bisa. Lalu kalau salah, apakah berarti Roh Kudus menginspirasikan sesuatu yang salah? Misalnya si C, dia berdoa, oh Roh Kudus tolonglah saya mau persiapan khotbah gitu ya. Tapi ternyata si C ini malas-malasan. Ya. Yang kedua, dia nggak suka dengan saya. Jadi setiap kali kuliah yang menetip, hatinya sudah tertutup. Jadi apapun yang saya sampaikan itu nggak diterima karena sudah anti, sudah ada nada penolakan. Jadi kalau sudah menolak itu apapun yang disampaikan, seindah apapun puisinya, ya, itu nggak akan pernah masuk. Dia khotbah salah, pasti salah. Apakah Roh Kudus menginspirasikan yang salah pada waktu dia persiapan khotbah? Roh Kudusnya tidak salah. Nah, terus gimana caranya saya memahami inspirasi Roh Kudus? Saya minta tolong Tuhan Yesus untuk menyelesaikan tugas UAS. Tapi kalau pertanyaan saya, apakah kamu semua dapat 4,0? Ada yang dapat 4,0, itu berarti murni pertolongan Tuhan. Kamu ditolong Tuhan, kamu dapat 4,0. Tapi ada yang dapat B, ada ya, B+, ada ya, ujian dapat B+, ada, nulis makalah, tidak dapat A, dapatnya B. Berarti itu kalau dapat B itu kan berarti ada yang salah. Ya enggak? Ya apa ya? Kalau salah, itu apakah pertolongan Roh Kudus? Kamu kan tadi sudah berdoa minta Tuhan Roh Kudus tolong, tetap salah. Bahkan ada yang enggak lulus malah. Apakah tidak ada Roh Kudusnya orang itu? Nah, tapi kok salah ya? Nah ini sama seperti khotbah, persiapan khotbah minta tolong Roh Kudus. Ketika persiapan salah, khotbahnya jadi salah. Yang salah siapa? Dua-duanya. Roh Kudusnya apa orangnya? Nah sekarang kalau orangnya yang salah, apakah Roh Kudus diam? Tidak memberi inspirasi?
Atau pada saat Roh Kudus memberi inspirasi, orang itu keras kepala. Jadi misalnya dia bahas tidak boleh cerai, ini tidak boleh cerai. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang gitu ya, berarti boleh. Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak boleh seorang pun menceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu kan di Matius 19. Berarti kan ada pengecualian. Perzinahan. Kalau orang itu berzina, dia boleh bercerai dengan alasan zina. Berarti Tuhan mengizinkan, Tuhan Yesus mengizinkan perceraian. Ya hanya untuk alasan ini saja, satu alasan ini saja. Tapi kalau masalah uang ya tidak boleh kita ceraikan istri suami, tidak boleh. Ya. Tapi kalau pacar Pak, kalau pacar itu belum milikmu, pacar itu belum milikmu. Jadi jangan kamu bilang pacarku selingkuh. Tidak ada pacar selingkuh. Pacar itu belum milik kita. Selingkuh apanya? Selingkuh itu kalau sudah menjadi milik. Suami istri misalnya, suami milik. Ya. Dua menjadi satu. Pacar itu belum dua menjadi satu. Satu yang kamu, satu aku ya satu. Tapi kalau pacaran gimana coba? Kamu kemarin gimana? Kamu kenapa kok tidak bilang-bilang? Jadi terserah aku deh mau kemana. Memangnya kamu tuh sudah memiliki aku dan aku milikmu, sehingga setiap kali aku pergi aku harus lapor. Setiap kali kalau aku harus ngomong sama teman laki-laki aku harus ngomong sama kamu, lapor, minta izin. Siapa kamu? Tapi ya rasa memilikinya begitu kuat ya. Kenapa? Takut bocol. Tahu bocol? Gak tahu kan? Orang biasa. Bocol itu semacam kue lemper. Ya, jadi jangan sampai kalian salah berpikir ya. Pacar itu kita boleh pindah kapan saja. Yang nggak cocok ganti. Ya, tapi ya namanya orang Kristen, gantinya juga harus baik-baik. Ya jangan sampai menyakiti, kan gitu. Makanya kalau pacaran itu cintamu ojo diblek no kabeh. Ya, kalau pacaran itu kasih sedikit aja cintamu. Sudah ditumpahkan begitu entek-entekan cintanya, putus lagi cintaku. Nah, rasain dulu. Kalau pacaran putus itu tidak berdosa, siapa bilang berdosa? Tapi kalau putusnya itu nyakitin hati, ya dosa. Tapi bukan dosa karena putus pacar, bukan. Dosa karena nyakitin hati. Oke, ini kerangka ya. Jadi sudah paham ya kerangka ya. Jadi kalau nanti saya langsung tolong buat kerangkanya langsung oke loh ya. Loh ini masih pemula. Kalian itu sudah advance, sudah level 2. Nanti kita akan lihat level 2 itu belajarnya gimana sih. Kalau yang kayak gini aja itu sudah bisa, berarti kita sudah harus masuk yang lebih dalam lagi. Itu dalamnya yang gimana nanti kita lihat. Tapi ngomong-ngomong sudah jam berapa ini? Saya belum bicara soal tugas soalnya. Kemudian sistem bagan.
Kita harus kuasai. Saya nggak usah jelaskan seluruhnya ya, nanti habis waktu. Kemudian gambar diagram, saudara harus bisa buat gambar diagram. Jadi kalau saudara baca Alkitab, kalian tuh bisa bikin gambarnya itu. Kalian baca ayat itu kalian bikin gambarnya. Coba. Nih, saya kasih contoh. Dan ngomong-ngomong sudah belajar belum bikin gambar diagram? Dan ini loh beginner kok. Harusnya sudah. Tapi oke lah ya. Maksud ya. Yohanes pasal 17. Coba Yohanes pasal 17. Mulai ayat yang ke-19. Coba dibaca dulu. Gambar diagram itu seperti ini. Ketika kita membaca, ya, ketika kita membaca sesuatu, kita bisa menggambarkannya. Nah, itulah sebenarnya gampang aja. Ketika kita membaca sesuatu, kita harus bisa menggambarkannya. Nah, ini sebenarnya juga merupakan bagian dari mata kuliah logika. Tapi saya tidak akan membahas logikanya di sini secara detail. Tetapi saya katakan bahwa gambar diagram adalah bagian dari mata kuliah logika. Kalau kita sudah mengerti logika, kita umumnya sudah bisa membuat gambar diagram. Nah, tentu di sini juga harus hati-hati karena pendekatan logika kadang-kadang juga nggak bisa kita paksakan untuk memahami Alkitab. Coba baca ayat 19. Yohanes 17:19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dan benar. Terus, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. terus. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, itu ayat berapa itu? 21. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau di dalam Bapa dan di dalam aku, dan aku di dalam engkau, akan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, coba bikin gambar. Bisa nggak? Begini maksudnya. Kalau saya katakan ini, buah-buahan. Kemudian saya bilang gini, jeruk, mangga. Lalu saya buat di sini kentang. Gambar diagramnya gimana? Mangga bukan jeruk, jeruk bukan mangga, tapi mangga bagian dari buah-buahan, jeruk bagian dari buah-buahan. Oke, kentang bukan buah-buahan, ya umbi-umbian. Nah, inilah gambar diagram. Nah, kamu lihat ayat 21. Coba kamu bikin gambar diagram. Coba bikin sekarang. Kenapa kamu ketawa ini? Bingung ya? Bingung gimana gambarnya ya? Nah, itu salah satu contoh. Kita harus bisa membuat sebuah gambar diagram. Nah, itu ada tekniknya, ada latihannya, ya. Itu di hermeneutik beginner. Ya, oke, ada yang sudah mau coba? Boleh? Nggak usah pakai bulat boleh ya, mau pakai sistem begini juga boleh, misalnya kayak struktur organisasi
memakai salah satunya untuk memberikan penjelasan supaya orang itu mengerti. Yohanes 17 ayat 21. Coba ayo David maju. Bisa nggak? Saya coba. Oh iya, silakan. Ya, boleh. Lumayan masuk video saya nanti. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah ada Roh Kudus di ayat itu? Nggak ada. Nggak ada Roh Kudus kok kamu masuk ke Roh Kudus piye? Maksudnya ya di ayat itu, oknum-oknum yang di ayat itu. Gitu. Nggak apa-apa. Oke, nanti kita buat perbandingan dengan gambar diagram yang lain. Ini teman-temannya. Ayo. Gimana kamu? Kayaknya sudah guys ya. Mau coba? Takut. Kok takut nyoba kok takut? Udah marah ya. Ayo coba guys ya. Iya Pak, saya takut Pak. Ayo. Dibawa bukunya. Kertasnya dibawa. Bapak kan kalau salah. Hah? Nanti kalau salah. Ya kalau salah ya paling cuma dibilang salah, nggak sampai digebukin kok. Nanti kalau salah lupa ya. Ini dihapus Pak. Boleh. Atau kalau bisa jangan, nanti buat perbandingan. Gimana? Bapak, Yesus, engkau ini murid ya? Murid? Engkaunya besar tuh. Engkau besar. Engkau apa? Engkau Allah atau engkau murid? Oh, Bapak itu engkau ya? Engkau itu Bapak kan? Loh, iya. Berarti bapaknya ada dua nih? Enggak. Cuma satu ya? Ya kenapa ada bulletin lagi satu di sini? Oke. Bentar Pak. Oke, sekarang pertanyaannya. Pak. Kalau Bapak dan mereka ini adalah murid-murid atau kita, itu dalam satu tafsiran, berarti mereka ini adalah Bapak adalah mereka. Di dalam. Di dalam. Bapak yang di dalam mereka atau mereka di dalam Bapak? Mereka di dalam Bapak. Mereka di dalam Bapak. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Aku sebagian aku di dalam mereka.
sebagian mereka di dalam aku. Sebagian. Karena sebagian. Berarti ada yang mereka yang di luar Bapa, ada yang tidak. Kalau di dalam seutuhnya itu gambarnya gimana? Ini kan sebagian murid-murid di dalam Bapa, ada murid-murid yang tidak di dalam Bapa, ada murid-murid yang tidak di dalam Yesus. Sebagian kecil murid-murid di dalam Yesus. Kira-kira sama tidak dengan bunyi ayat 21? Agak beda ya. Nah, jadi ini hanya contoh ya. Itulah gambar diagram. Nah, nanti kita akan membahas ya tentang etimologi, sedikit konteks ya, mereview konteks. Kita akan mendalami pembahasan tentang studi kata dan studi tata bahasa. Jadi bukan kulitnya saja, tapi studi katanya itu sampai mendalam sekarang. Tata bahasanya juga sampai mendalam sekarang. Gitu. Kemudian kita akan membahas bagaimana menggunakan leksikon. Kita juga akan membahas tentang simbol, tipologi, analisa genre. Kita membahas narasi, puisi, hikmat, pembuat, kemudian apokaliptik sedikit, yaitu bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat yang bersifat apokaliptik. Ayat-ayat yang bersifat tentang akhir zaman, eskatologis. Kemudian bagaimana mengintegrasikan hasil penggalian eksegese. Kita akan juga membahas tentang bibliografi, yaitu ilmu mempelajari penguasaan buku-buku, dan kemudian bagaimana membuat makalah eksegese. Nah, kalau di bagian-bagian awal nanti kita akan belajar tentang eksegese kritis. Kita akan bicara tentang kesalahan menyangkut akar kata. Kita bahas tentang anakronisme semantik. Kita akan membahas keusangan semantik. Ya, dan hal-hal yang lain tentang beberapa kegiatan-kegiatan eksegese yang salah. Jadi itu kita akan pelajari. Kita mengeksegese itu belum tentu semuanya benar ternyata. Bahwa ternyata ada aktivitas eksegese yang selama ini kita anggap benar, itu ternyata salah. Nah, itu nanti kita pelajari juga. Nah, berkaitan dengan yaitu kira-kira gambaran apa yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari. Nah, yang bagian-bagian awal itu yang sudah kita pelajari. Gambar diagram itu sudah kita pelajari. Sinoptik itu sudah kita pelajari. Dan yang lain-lain. Kalau studi latar belakang dan juga studi arkeologi itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Hanya tinggal sedikit tentang tekniknya bagaimana, menggunakannya bagaimana, dan kemudian tinggal dipraktekkan. Untuk latar belakang dan arkeologi tidak terlalu sulit. Cuman kedua topik ini dibutuhkan banyak buku. Ya. Kita membutuhkan banyak buku untuk bisa masuk di dalam penggalian latar belakang dan arkeologi. Ketika kita membahas tentang leksikon, ya, dictionary, bagaimana cara menggunakan kamus, itu penting karena ternyata walaupun dia sudah senior, tapi pada waktu menggunakan kamus salah.
dan juga bagaimana cara menggunakan konkordansi dan bagaimana memanfaatkan nomor strong dalam konkordansi dan bagaimana menafsirkannya, mengeksegesekannya. Nah itu nanti kita pelajari juga. Ya, mempelajari tentang penggunaan nomor strong, ya, mengeksegese, menemukan kata dasar utamanya, menemukan kata dasar bentukannya, kayak gitu ya nanti. Itu yang kita pelajari. Nah, sekarang masuk ke tugas. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu adalah latihan-latihan. Jadi kalau nanti kita akan membahas misalnya leksikon, maka nanti saya akan katakan kita latihan ya leksikon. Nah, latihan leksikon itu nanti kamu kumpulkan latihannya, hasil latihannya kamu kumpulkan. Lalu ketika kita mempelajari tentang anakronisme semantik misalnya, ayo kita latihan menemukan anakronisme semantiknya. Latihannya kamu kumpulkan. Nah, semua latihan yang kamu kumpulkan itu nanti jadi nilai UTS. Jadi tidak ada UTS lagi di mata kuliah kita. Yang kedua adalah nilai UAS. Untuk nilai UAS itu akan digantikan dengan pembuatan makalah eksegese. Jadi ujian akhir semesternya adalah mengumpulkan makalah eksegese. Nah, berkaitan dengan makalah eksegese, sudah pernah nggak buat makalah eksegese? Belum pernah ya? Nanti sebelum pertemuan minggu depan, saya akan memberikan gambaran secara garis besarnya, bagaimana menyusun makalah eksegese, supaya kalian supaya kalian punya gambaran. Oh, kira-kira seperti apa nanti yang harus saya kerjakan. Dan kalian juga bisa membuat planningnya dari awal. Jadi nanti minggu depan sebelum masuk ke dalam materi yang sudah ada di silabus, nanti saya akan memasukkan satu pembahasan, yaitu bagaimana kita mensistematikkan menulis makalah eksegese. Misalnya gini, bab 1 apa yang mau kita lakukan, bab 2 apa yang mau kita lakukan, sampai kesimpulan tadi. Nah, catatan untuk makalah, kalian harus mengumpulkan makalah kalau mau lulus, karena itu nilai UAS. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan makalah, berarti tidak ikut UAS. Ya kalau tidak ikut UAS, ya berarti harus ulang semester atau semester kapan. Nah, yang kedua berkaitan dengan makalah. Semua makalah yang dikumpulkan itu sudah saya beri nilai B-min. Itu sudah lulus. Jadi makalahmu jelek seperti apa, kamu kumpulkan, itu sudah B-min. Nah nanti tinggal saya lihat isinya, nanti tinggal saya naikkan jadi B, B+, amin, atau tapi misalnya saja kamu bingung dengan membuat makalah, kamu coba aja, kamu coba kerjakan semampumu, dan apa yang kamu mampu kumpulkan, itu sudah B. Enak kan? Kurang apa? Jadi misalnya, aduh aku bingung ini dengan, tapi cobalah kerjakan. Apa yang kamu bisa, apa yang sudah kamu dapatkan dari perkuliahan, coba kamu terapkan dalam pembuatan makalah. Kumpulkan. Sudah, jangan kamu pikir ini makalahnya benar, eksegesinya benar atau salah. Sudah usah pikirkan itu dulu.
kumpulkan dulu. Kamu kumpulkan, masuk di email saya, itu sudah BB. Nah, tinggal kamu rajin mengumpulkan latihan, yaitu paling tidak latihan kamu kumpulkan, makalah kamu kumpulkan minimal B, lulus. Nah, nanti tinggal apakah saya bisa memaksimalkan menjadi B plus atau amin atau A. Nah, itu tinggal nanti kualitas dari hasil-hasilnya yang kamu sudah kumpulkan. Enak ya? Ya. Saya selama kuliah tidak pernah saya ketemu dosen yang ngajar kayak saya. Karena saya itu punya prinsip, punya prinsip teologis, prinsip hidup berkaitan dengan mengajar. Jadi itu yang menyebabkan saya punya kebijakan. Oke, itu saja sebenarnya, tidak sulit. Ya. Mari kita bersama-sama memasuki lautan hermeneutika. Kita berlayar bersama-sama sampai akhir tujuan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tugas dan hal-hal yang barusan saya sampaikan, bisa disampaikan. Masih ada 3